Yang saya hormati Dewan Juri UI UX Unity 2021 serta Panitia Unity 2021. Perkenalkan, kami dari tim Natural dengan produk kami, aplikasi Aslen, asisten bercocok tanam di rumah ala milenial. Seperti yang kita ketahui, makanan menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Dari tahun ke tahun, harga pangan mengalami kenaikan. Pada Maret 2020, pandemi COVID-19 muncul di Indonesia, yang menyebabkan aktivitas ekonomi di Indonesia sempat terhenti, berdampak pada hasil pangan yang belum memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga membuat harga pangan makin melonjak tajam, menambah permasalahan bahwa Indonesia mengalami krisis ketahanan pangan. Menurut Menteri Keuangan, anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2020 naik sebesar 30%. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dengan menggiatkan budaya pemanfaatan lahan rumah untuk bercocok tanam. Ternyata, anjuran ini menjadi tren di kalangan masyarakat di kala pandemi. Bercocok tanam di rumah saat ini ternyata masih menimbulkan kebingungan untuk orang yang baru memulai karena tidak tahu caranya. Dan untuk orang yang sudah memulai, terdapat berbagai permasalahan baru pada tanaman yang masih belum diketahui. Oleh karena itu, Aslen hadir dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk memberikan solusi pada permasalahan bercocok tanam di rumah. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode user-centered design yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari user guna memberikan banyak manfaat untuk user. UCD sendiri memiliki 4 tahap. Yang pertama analisis, kedua desain, ketiga evaluation, dan keempat implementation. Pada tahap analisis, yang pertama kami lakukan adalah melakukan pendefinisian masalah dengan mengasumsikan permasalahan yang dirasakan oleh calon pengguna berdasarkan jurnal, artikel, sosial media, dan pengalaman pribadi. Masalah yang kami asumsikan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya orang yang mengalami kesulitan memulai bercocok tanam di rumah karena belum pernah mencoba sebelumnya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang permasalahan atau penyakit yang ada pada tanaman. Yang ketiga, banyak orang yang bercocok tanam di rumah yang membutuhkan teman untuk berdiskusi seputar bercocok tanam di rumah. Lalu, kami melakukan validasi kepada calon pengguna dengan survei dan interview. Pada survei yang dilakukan pada 64 partisipan, ternyata 64% partisipan belum pernah bercocok tanam di rumah, dan sisanya 36% pernah bercocok tanam di rumah. Selain itu, sebanyak 95,3% partisipan ingin melakukan bercocok tanam di rumah selama pandemi. Selanjutnya, untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam, kami melakukan interview pada 5 partisipan dengan kriteria berusia 17 hingga 35 tahun dan menggunakan smartphone, pernah atau tidak pernah bercocok tanam di rumah, tertarik untuk bercocok tanam di rumah. Dari interview yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa 5 dari 5 partisipan mengatakan mereka tertarik untuk bercocok tanam di rumah untuk memanfaatkan waktu luang. 3 dari 5 partisipan mengatakan mereka mengalami kesulitan untuk memulai bercocok tanam di rumah. 4 dari 5 partisipan mengatakan bahwa mereka membutuhkan teman diskusi untuk belajar bercocok tanam di rumah. Untuk membuat solusinya, kami menggunakan metode home equi. Yang pertama, membuat aplikasi yang dapat membantu kegiatan bercocok tanam di rumah, membuat fitur yang dapat memudahkan orang menemukan permasalahan atau penyakit yang terdapat pada tanaman dan memberikan solusi permasalahan yang ada. Yang ketiga, membuat orang memiliki tempat diskusi dalam hal bercocok tanam. Kami membuat 2 persona dengan kebutuhan dan goals yang berbeda. Persona 1 direpresentasikan oleh Nining, berumur 28 tahun, merupakan ibu rumah tangga yang memiliki goals, ingin mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang ada pada tanaman dan menemukan solusinya dengan cepat. Persona kedua direpresentasikan oleh Raden Huda Kusuma yang merupakan mahasiswa yang memiliki goals untuk memulai bercocok tanam di rumah dengan mudah dan praktis tanpa mengalami hambatan. Selanjutnya, pada tahap desain, yang pertama kami lakukan adalah mencari aplikasi serupa bertujuan untuk mendapatkan inspirasi guna kebutuhan desain yang akan kami buat. Lalu, melakukan sketch the idea dengan brainstorming untuk menentukan ide guna mewujudkan solusi yang kami miliki. Hasilnya adalah yang pertama, untuk memulai kegiatan menanam, pengguna akan diminta untuk memasukkan jenis tanaman yang ingin ditanam. Setelah itu, aplikasi memberikan tata cara menanam yang dijadikan acuan pengguna. Yang kedua, menampilkan rekomendasi obat untuk tanaman yang bermasalah. Yang ketiga, user dapat melakukan scan pada tanaman yang memiliki permasalahan dengan teknologi artificial intelligence. Dan yang keempat, menyediakan forum sesama user untuk saling berdiskusi dan berbagi pengetahuan seputar bercocok tanam di rumah. Kami juga membuat arsitektur informasi
untuk aplikasi Asplen. Lalu, pada skenario, kami membuat journey pengguna dari mulai mendapatkan masalah sampai dengan mendapatkan solusi ketika menggunakan produk ini. Terdapat 2 skenario berdasarkan persona yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kami membuat wireframe untuk memudahkan kami dalam membuat mockup agar lebih terarah dan tidak ada fitur yang tertinggal. Setelah wireframe sudah selesai dibuat dan tidak terdapat masalah, kami membuat versi high fidelity atau mockup. Mockup dari Asplen sendiri mulai dari registrasi, login, mencoba menanam tanaman, melakukan fitur scanning, berdiskusi di forum, hingga mengubah profil. Lalu, tahap evaluation. Metode pengujian Asplen menggunakan tools Mesh Design. Pada pengujian ini terdapat task yang harus diselesaikan pengguna. Yang pertama, mendapatkan arahan mengenai bercocok tanam di rumah sesuai dengan tanaman yang dipilih pengguna. Yang kedua, melakukan scan untuk mengetahui permasalahan tanaman yang dimiliki pengguna. Yang ketiga, meminta pengguna untuk bertanya di forum. Dan yang keempat, meminta pengguna menyelesaikan tugas bercocok tanam. Cara perhitungan kualitas usability pada Mesh Design yaitu dengan cara yang pertama, Screen Usability Score atau skor untuk setiap layar ketika menyelesaikan task. Yang kedua, Mission Usability Score adalah skor untuk setiap task yang diselesaikan pengguna. Dan yang ketiga, Mesh Usability Score merupakan skor rata-rata untuk semua task yang diselesaikan pengguna. Nah, dari hasil usability testing yang dilakukan, ternyata terdapat beberapa desain yang perlu dievaluasi dan disempurnakan kembali, yaitu pada task pertama, kami mencoba menghilangkan ikon mulai tanam, menambah progres persiapan alat dan bahan dan menghilangkan button simpan, serta mengubah style dari kalender menjadi lebih sederhana. Dan pada task ketiga, melakukan perubahan pada informasi progres tanaman dan tampilan pada saat deteksi permasalahan atau penyakit pada tanaman, serta mengubah icon bookmark dan menyederhanakan hasil scan menjadi satu halaman dengan interaksi swipe ke atas. Berikut adalah demo aplikasi Asplen. Terdapat beberapa halaman onboarding yang bertujuan memberi gambaran singkat dari fitur aplikasi Asplen seperti scan kondisi terkini dari tanaman, pemantauan dan penjadwalan aktivitas bercocok tanam, serta forum diskusi. Setelah itu, user akan dihadapkan pada halaman login. Jika user belum memiliki akun, maka user dapat mendaftarkannya terlebih dahulu dengan mengisikan nama lengkap, email, nomor telepon, dan password. Lalu, sistem akan mengirimkan SMS sebagai kode verifikasi akun yang wajib diinputkan pada aplikasi. Setelah akun berhasil dibuat, user dapat memasukkan akun tersebut untuk melanjutkan aplikasi. Akan tampak tampilan beranda ketika user baru pertama kali menggunakan aplikasi, yaitu belum adanya progres tanaman dan riwayat deteksi. Anda dapat mencari tanaman yang ingin ditanam pada kolom pencarian. Lalu, terdapat persiapan alat dan bahan yang harus disediakan sebelum proses bercocok tanam dimulai. Jika alat dan bahan sudah terpenuhi, maka akan muncul progres dan keterangan estimasi waktu tanaman dari mulai tahap pembibitan hingga tahap panen, serta list tugas apa saja yang harus dilakukan oleh user pada hari tertentu. Setelah itu, ringkasan dari progres tanaman akan ditampilkan pada halaman beranda. Permasalahan gagal panen pun dapat dihindari dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence untuk melakukan scan guna mengidentifikasi penyakit atau kondisi terkini dari tanaman, dan memberikan solusi berupa rekomendasi obat, karakteristik tanaman, dan cara merawat tanaman tersebut. Anda juga dapat menyimpan hasil ringkasan scan dari tanaman. Masih belum puas dengan jawaban scan plan? Gunakan fitur Asplen untuk berdiskusi lebih lanjut di forum dengan pengguna lainnya. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi pada tanaman Anda. Mari giatkan budaya bercocok tanam bersama Asplen. Junjung tinggi budaya bercocok tanam di rumah untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.